Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan massa dari Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran di depan kantor KPU Kabupaten Pesawaran berujung ricuh. Situasi memanas ketika sembilan demonstran tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kantor KPU Pesawaran. Dalam aksi ini, massa mendesak KPU Pesawaran melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengajukan kembali pasangan calon bupati dan wakil bupati pasca didiskualifikasinya Bupati Pesawaran terpilih Aris Sandi. Hampir 60% juga masyarakat hanya mengendaki. Kericuhan akhirnya bisa diredam setelah pihak Polres Pesawaran mengizinkan perwakilan dari massa untuk masuk ke dalam kantor KPU Pesawaran untuk menyampaikan tuntutan langsung. Sementara itu, menyikapi tuntutan massa, KPU Kabupaten Pesawaran akan segera berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan pusat terkait aspirasi yang disampaikan massa, dan saat ini pihaknya tetap melaksanakan tahapan pengumuman berkas administrasi calon PSU apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Dari Kabupaten Pesawaran, Lampung, Andreas Avandi, News melaporkan. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa ratusan warga Kebon Sayur, Cengkareng, Jakarta Barat yang menjadi korban penggusuran. Massa menggeruduk kantor Wali Kota Jakarta Barat karena upaya mediasi untuk menghentikan penggusuran dengan Wali Kota Jakarta Barat tak dipenuhi. Kericuhan pun tak terbendung saat massa memaksa masuk ke dalam kantor Wali Kota. Alhasil mereka terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian dan Satpol PP. Dalam mediasi sebelumnya, warga meminta alat berat yang digunakan untuk membongkar lahan di permukiman mereka ditarik kembali. Namun upaya mediasi tak membuahkan hasil dan sebagian tempat tinggal warga digusur. Inginnya warga hari ini kena datang di Wali Kota, hentikan aktivitas dan keluarkan alat beko. Tidak ada penekanan, intimidasi terhadap warga Kebun Sayur. Intimidasi dari siapa? Ada sekelompok orang, Bang. Sekelompok orang di sana dengan datang dengan tanpa ada sebuah kesepakatan untuk mengosongkan tempat dengan ganti rugi sepihak. Aksi unjuk rasa ratusan warga di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat ini merupakan buntut penggusuran tempat tinggal mereka seluas 22 hektar di 2 RW dan 4 RT di Jalan Kapuk Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga mengaku mendapatkan intimidasi untuk mengosongkan tempat tinggal mereka dan ganti rugi secara sepihak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah kerabat dan rekan kerja dari korban penembakan OTK saat gerebek judi sabung ayam mulai berdatangan. Sejak tadi pagi, rumah almarhum Bribda Galip ramai didatangi para pelayat. Baik keluarga ataupun kerabat pun masih menantikan kedatangan jenazah yang saat ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Rencananya pemirsa, jenazah tiba di rumah duka pada pukul 8 tadi dan almarhum akan menjalani upacara kedinasan kepolisian sebelum disemayamkan di pemakaman setempat. Bribda Gani merupakan salah satu dari 3 korban tewas penggerebekan judi sabung ayam. Hingga saat ini belum ada pihak keluarga yang berkenan memberikan keterangan. Aksi penembakan terjadi pada ketiga anggota polisi yang sedang melakukan penggerebekan sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kejadian berlangsung saat 17 anggota polisi dikerahkan untuk menggerebek judi sabung ayam di lokasi. Namun beberapa saat ketiga anggota ditembak orang tidak dikenal yang diduga pemilik dari judi sabung ayam tersebut. Dalam kejadian ini diduga ada keterlibatan oknum anggota TNI yang menggugurkan ketiga anggota polisi tersebut. Ketiga polisi tersebut yakni Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, dan 2 anggota polisi lainnya, Bribka Petrus dan Bribda Galip. Ketiganya gugur usai tertembak di lokasi kejadian dan mengalami luka tembak di kepala. Ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Sementara kasus ini masih terus didalami.
Isak tangis keluarga, rekan sejawat pecah saat jenazah ketiga korban yang merupakan anggota polisi yang gugur dalam tugas saat penggerebekan arena perjudian sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Jenazah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Listianto, pertama kali tiba dan langsung dimasukkan ke dalam ruang otopsi. Lalu dilanjutkan oleh Bribka Petrus dan Bribda Galib. Ketiga jenazah tiba sekitar pukul 1:53 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan ambulan langsung dari Kabupaten Waikanan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Diamankan nih Bang. Dari keluarga sendiri gimana Bang? Hukumannya seperti apa Bang? Ya itu nanti ya terserah sama yang di atas nanti kan. Mereka yang lebih tahu, kita juga nggak bisa ngambil keputusan. Artinya pihak keluarga mengikuti prosedur hukum. Ya mengikuti prosedur hukum, kita juga nggak bisa. Ya, namanya musibah kita juga nggak tahu ya. Yang penting kita minta seadil-adilnya aja. Bang, rencana habis otopsi jenazah akan dibawa kemana Bang? Ke rumah Duka. beliau di Blitar. Oh di Blitar, rumah Ya, duka di Blitar. ya, karena keluarga. Kapolda Lampung menemui keluarga korban polisi yang gugur ditembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Suasana haru terjadi dalam pertemuan tersebut. Isak tangis keluarga korban tak terbendung di hadapan Kapolda Lampung. Dalam kesempatan itu, Kapolda menyampaikan rasa duka yang mendalam atas gugurnya Kapolsek Negara Batin dan 2 anggotanya kepada keluarga yang ditinggalkan. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan ketiga anggota yang gugur akan diberikan penghormatan dengan menaikkan pangkat 1 tingkat. Rencananya Kapolda akan membentuk tim investigasi dan melakukan penyelidikan ke lokasi Korem Garuda Hitam Lampung dan Denpom AD untuk mengungkap pelaku penembakan. Melengkapi antara kami dengan Korem dan Denpom saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya. Kemudian banjir berlangsung sejak Rabu dini hari dan genangan air setinggi 1 meter ini mengganggu aktivitas warga. Namun warga tetap bertahan di rumahnya. Tercatat ada 60 kakak terdampak banjir kali ini. Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pada minggu lalu sempat menawarkan warga untuk pindah ke rumah susun agar warga tidak terganggu dan resah. Setiap Jakarta diguyur hujan deras dan Kali Ciliwung meluap karena banjir kiriman dari Bogor hingga merendam permukiman warga. Mengingat kawasan Kebon Pala ini tepat di bantaran Kali Ciliwung. Saat ini petugas terus memantau peningkatan air banjir di Kebon Pala. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan, Takjil, pesawatnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid Intas, Jaya Ancol, di Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akar tumpukan, pembunuhan. Pertamina membantah PT Sritex memenangkan. Skema oplosan itu nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan. Tarawih perdana pertama. Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot. Menyakitkan. Pengoplosan Harus mudik. Tinggal dunia 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Wilayah malam 1 Maret 6 Profesi Guru Polda Jawa Tengah dan penggelonggongan sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih Forum Kernas anak Israel. iNews malam setiap hari
hanya di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cari hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon besar di Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat tumbang. Pohon tumbang menimpa sejumlah kendaraan yang melintas. Proses evakuasi berjalan dramatis. Besarnya pohon tumbang menyulitkan proses evakuasi. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi 2 korban dari 2 kendaraan yang berbeda. Keduanya luka ringan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, penanganan dalam penyelamatan tadi ada cukup dramatisir ya, karena memang si korban tersebut terjepit oleh pohon besar yang harus kita sanggah dulu. Pohon besar itu jangan sampai si korban akan mengalami cedera yang lebih parah lagi. Korban terdiri dari 2 laki-laki semua. Alhamdulillah sudah kita tangani dan dibawa ke Rumah Sakit Budi. Pohon tumbang yang menutupi 2 jalur membuat arus lintas dialihkan sementara. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Richard, iNews melaporkan. Ratusan WNI yang terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan tiba di Bandara Soekarno-Hatta dalam 2 penerbangan. Kedatangan pertama pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Miyawadi tersebut berasal dari 21 provinsi, sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Sebelum tiba di Bandara Soekarno-Hatta, para WNI ini menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan identifikasi korban tindak pidana perdagangan orang di Mae Sot, Thailand. Usai pemeriksaan, mereka diberangkatkan ke Bangkok melalui jalur darat selama 9 jam, menggunakan 9 bus untuk menuju Bandar Udara Don Mueang, Bangkok. Kedatangan ratusan warga negara Indonesia korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar ini disambut oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri Luar Negeri, Menko Polkam, Wamendagri, dan dari Polri. Setibanya di Indonesia, saudara-saudara kita ini yang menjadi pekerja migran Indonesia menjadi korban penipuan tersebut akan ditampung di tempat penampungan sementara di Wisma Haji Pondok Gede begitu selama 3 hari. Selama 3 hari para korban ini juga nanti akan mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah, layanan kesehatan dari pemerintah, serta pendampingan psikososial juga dari pemerintah, guna memastikan mereka dapat pulih secara fisik dan mental sebelum dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing. Hingga saat ini masih ada 154 warga negara Indonesia yang akan diseberangkan dari Miyawadi ke Mae Sot. Rencananya mereka akan tiba pada Rabu pagi.
Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang kode etik mantan Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma Lukman, digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan kemarin. Sidang yang digelar oleh Divisi Propam Polri ini memutuskan Fajar bersalah dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Dirinya diberhentikan secara tidak hormat dari institusi Polri. Fajar dijatuhi pidana karena terbukti melakukan kekerasan seksual, perzinahan, penyalahgunaan narkoba, serta menyimpan dan menyebarkan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Atas putusan tersebut, ex-Kapolres Ngada menyatakan banding. Wujud perbuatan yang telah dilakukan, maka putusan pada sidang KKIP yang pertama, terhadap terduga pelanggar sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 13 Maret 2025, tepatnya di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri dan telah dijalani oleh pelanggar. Yang kedua, dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dengan putusan tersebut, kami perlu sampaikan informasi bahwasannya atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding yang menjadi bagian daripada hak milik pelanggar. Mantan Kapolres Ngada dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Memprihatinkan, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 orang korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur. Tersangka juga sebarkan video asusilanya ke situs porno luar negeri. Sebelumnya, tersangka juga ditangkap terkait kasus narkoba. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejadian penembakan anggota Polres Waikanan pada Senin 17 Maret 2025 pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga. Salah satu dari ketiga korban yang gugur saat melakukan penggerbekan tempat perjudian Sabung Ayam tersebut bernama Bribka Petrus. Orang tua Bribka Petrus tidak menyangka jika anak mereka gugur saat bertugas. Di lingkungan tempat orang tuanya tinggal, Bribka Petrus dikenal baik dan ramah oleh tetangga maupun masyarakat sekitar. Bribka Petrus meninggalkan seorang istri dan 1 anak laki-laki yang berusia 3 bulan. Menunggu kedatangan jenazah ke rumah duka dan rencana dimakamkan di TPU Sumberati. Untuk penindakan kasus sendiri, Bu, itu harapan dari pihak keluarga itu seperti apa? Keluarga berharap kepada aparat kepolisian untuk sepenuhnya untuk menangkap pelaku dan memberikan hukuman. Buru daram, Pak. Pemuda berinisial AA ini dihajar puluhan warga setelah tertangkap di desa Buluk Agung, Kelampis, Bangkalan. Terduga pelaku hanya bisa pasrah menerima pukulan dan tendangan warga yang marah hingga mengalami luka memar di badan dan kepala. Insiden bermula saat terduga pelaku mondar-mandir di sekitar rumah warga. Tanpa ia sadari, pemilik rumah memantau pergerakannya. Saat terduga pelaku hendak memanjat pagar, pemilik rumah berteriak maling. Kaget dengan teriakan tersebut, pelaku melarikan diri. Namun naas, pelaku tertangkap dan langsung dihakimin beramai-ramai. Beruntung, ia diselamatkan tokoh masyarakat dan segera diserahkan ke polisi. Diteriaki maling-maling, kemudian kabur. Akhirnya salah satu warga yang bernama Haji Nasir melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil ditangkap oleh warga. Selanjutnya, warga menghubungi kami.
Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku belum sempat mencuri karena keburu diketahui pemilik rumah. Pihak keluarga terduga pelaku meminta maaf ke warga dan pemilik rumah, sehingga insiden ini diselesaikan secara damai atas kesepakatan bersama kedua belah pihak. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sakhrawi, iNews melaporkan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Apakah lurus benarkahnya lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Anda harus enggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. kasusnya ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Kegelisahan. Jadi pendatang Arab. Bukan nasionalisme kalian. Res Narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Taidian Rabu. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden sana itu belum Saya membaca fakta bangun juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya. Dan nggak boleh. Pendamping. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Dalam momentum Ramadan sekaligus perayaan ulang tahun BSI yang keempat, Bank Syariah ini memberikan santunan kepada 4.444 anak yatim. Acara ini dilaksanakan di Jakarta International Convention Center, Jakarta. Pemberian santunan diberikan kepada 1.644 anak yatim dari Jakarta dan selebihnya kepada anak-anak yatim yang tersebar dari 8 wilayah kerja BSI di Indonesia. Nominal santunan yang diberikan sebesar 4,5 miliar rupiah. Paket santunan yang diberikan berupa uang saku, makanan, dan cenderamata yang ramah lingkungan. Jadi santunan anak yatim ini sudah kita lakukan ini tahun keempat. Jadi pada saat BSI Milad pertama itu kita melakukan acara dengan 1.111 anak yatim. Milad kedua 2.222, milad ketiga 3.333, dan milad keempat 4.444. Ini adalah bagian dari upaya kita dan juga keinginan yang dilakukan oleh BSI untuk berbagi ya kepada anak-anak yatim yang membutuhkan uluran tangan. Turut hadir pula Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam acara ini. Menak mengapresiasi acara santunan kepada anak yatim yang selalu rutin digelar tiap tahunnya. Diharapkan perusahaan ini akan melanjutkan programnya di tahun-tahun berikutnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 17 stadion berstandar internasional yang dipusatkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum peresmian, Presiden Prabowo menegaskan tim nasional Indonesia harus masuk Piala Dunia. Menurut Prabowo, sepak bola adalah lambang harga diri bangsa modern. Pembangunan infrastruktur di bidang olahraga ini merupakan hasil dari pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pemerintah bertekad terus menambah 17 hingga 20 stadion di seluruh Indonesia. Terima kasih. Kita sudah buktikan, pemerintah sudah buktikan bahwa kita ingin mendorong dan membina olahraga sepak bola. Dan ini akan kita teruskan dengan berbagai upaya, konsentrasi, kreativitas, mencari kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong untuk kita punya prestasi yang hebat. Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan massa dari Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran di depan kantor KPU Kabupaten Pesawaran berujung ricuh. Situasi memanas ketika 9 demonstran tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kantor KPU Pesawaran. Dalam aksi ini, massa mendesak KPU Pesawaran melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengajukan kembali pasangan calon bupati dan wakil bupati pasca didiskualifikasinya Bupati Pesawaran terpilih Aris Sandi. Kericuhan akhirnya bisa diredam setelah pihak Polres Pesawaran mengizinkan perwakilan dari massa untuk masuk ke dalam kantor KPU Pesawaran untuk menyampaikan tuntutan langsung. Sementara itu, menyikapi tuntutan massa, KPU Kabupaten Pesawaran akan segera berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan pusat terkait aspirasi yang disampaikan massa, dan saat ini pihaknya tetap melaksanakan tahapan pengumuman berkas administrasi calon PSU apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Dari Kabupaten Pesawaran Lampung, Andreas Avandi, News melaporkan. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa ratusan warga Kebon Sayur, Cengkareng, Jakarta Barat yang menjadi korban penggusuran. Massa menggeruduk kantor Wali Kota Jakarta Barat karena upaya mediasi untuk menghentikan penggusuran dengan Wali Kota Jakarta Barat tak dipenuhi. Kericuhan pun tak terbendung saat massa memaksa masuk ke dalam kantor Wali Kota. Alhasil mereka terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian dan Satpol PP. Dalam mediasi sebelumnya, warga meminta alat berat yang digunakan untuk membongkar lahan di permukiman mereka ditarik kembali. Namun upaya mediasi tak membuahkan hasil dan sebagian tempat tinggal warga digusur. Inginnya warga hari ini kena datang di Wali Kota, hentikan aktivitas dan keluarkan alat beko. Tidak ada penekanan, intimidasi terhadap warga Kebun Sayur. Intimidasi dari siapa? Ada sekelompok orang, Bang. Sekelompok orang di sana dengan datang dengan tanpa ada sebuah kesepakatan untuk mengosongkan tempat dengan ganti rugi sepihak. Aksi unjuk rasa ratusan warga di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat ini merupakan buntut penggusuran tempat tinggal mereka seluas 22 hektar di 2 RW dan 4 RT di Jalan Kapuk Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga mengaku mendapatkan intimidasi untuk mengosongkan tempat tinggal mereka dan ganti rugi secara sepihak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga desa Kertadewa, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali takut dan cemas akibat terjadinya longsor di dekat rumah mereka. Bahkan longsor juga telah menggerus tempat usaha mereka yang berupa bangsal bata.
Terpantau dari udara melalui kamera drone, kondisi tambang sangat berdekatan dengan pemukiman warga, ditambah arus sungai yang mengalir deras di pinggir bibir tambang yang berbatas langsung dengan pemukiman warga. Akibatnya tanah di sekitar terus tergerus dan mulai retak-retak. Warga mengaku keberadaan tambang batubara ini tidak ada manfaatnya bagi mereka. Kami merugikan. Merugikan. Inilah dampaknya baru terasa sekarang. Kalau kami ini bukan cari ngetoknya, cuma beli debunya, Bay. Debu nah, ya? itu, Bay, yo. Bikin khawatir ya? Khawatir, cemas, yo. Nah, sekarang ini kan merugikan. Usaha rusak. Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Jadi sampai sekarang belum ada menerima manfaat dari tambang ini? Nah, belum. Belum ada ya? Nah, ini akhirnya dampaknya seperti ini. Warga juga mengalami kerugian, pasalnya tempat usaha mereka rusak akibat longsor ini. Termasuk ini kan paling takut lah, ini masalah rumah takut terban lah. Ini kan terbukti bansal habis satu. Nah ini kan teman tinggal dewek kan masih terus. Takut lah kami ini masalah bencana ini kan. Ini udah ada himbauan dari pihak perusahaan bagaimana nih? Ini pokoknya ke masyarakat cuma dia masang garis itu tadi. Nah belum ada apa, mana apa ada bantuan boleh deketin. Ya? Nah mungkin kalau dari pojok kan bantulah yang rumah ini yang terutama yang ini kan apa bisa dibantu kan itu harapan kami. Jadi takut ya di sini? Ya takut lah. Ini kan juga lah kedalaman ini lah berapa meter ini. Nah paling takut lah. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak tambang batubara PT PEB atau Pendopo Energi Batubara terkait insiden longsor ini. Dari Pali, Bisron Silvana iNews melaporkan. Setelah 3 kali mangkir panggilan, petugas Kejaksaan Negeri Rembang menjemput paksa tersangka berinisial Ava, Sekretaris Desa Tanjung, Kecamatan Sulang. Pelaku diamankan karena menyelewengkan dana desa tahun 2024 senilai 444 juta rupiah. Ironisnya, uang tersebut dipakai untuk membeli chip bermain game online. Sementara kemungkinan uang juga digunakan untuk judi online masih didalami penyidik. Sudah ada SP1, SP2, SP3. Cuma sudah ke ranah hukum kejaksaan. Selesai lah bisa tidak mau. Kasus korupsi ini terkuak usai ada pemberitahuan dari Bank Jawa Tengah bahwa saldo rekening desa Tanjung sudah kosong. Sebelum proses hukum, pihak desa Tanjung berupaya menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Namun Ava tidak mampu mengembalikan dana desa tersebut. Akibat ulah tersangka, 33 program kegiatan di desa Tanjung pada tahun 2024 terhenti. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang Tipikor dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan. Video viral, oknum seorang anggota Dishub Kota Bekasi, Jawa Barat marah-marah hingga memaki seorang sopir angkutan barang di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Timur. Diduga, petugas Dishub tersebut tak terima dirinya divideokan usai melakukan pungli. Sopir tersebut bahkan diancam akan dilaporkan ke polisi atas perbuatan tak menyenangkan. Dalam video yang tersebar, tertulis bahwa sopir dikenakan pungli sebesar Rp1.500.000 lantaran kendaraannya telat melakukan uji kir. Kepala Dishub Kota Bekasi menjelaskan bahwa uang yang diterima oknum anggota tersebut tidak sampai Rp100.000. Petugas memberitahu denda yang harus dibayar Rp1,5 juta sesuai perda yang berlaku jika melanggar. Meski begitu, ia pun menyayangkan aksi tersebut dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan ini. Kemarin sudah dilakukan sidang etik terhadap yang bersangkutan. Hari ini kita terbitkan teguran dengan acuan aturan perundang-undangan yang berlaku tentu saja. Warga berharap pihak Dishub bisa memberikan sanksi tegas bagi seluruh anggotanya yang melanggar peraturan agar kejadian serupa tidak terus terulang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah Cari hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, Sahurnya, Hari Tua, Puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, Hanyut, Hotelnya, Kartu, pembunuhan Sri Teks, iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan. penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Pelayas malam dan profesi. Jawa Tengah, Bonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Angke balik. Abu na biko ng kano. Kemari madok. Yo. Pas tengah-tengah. Inilah erupsi yang kembali terjadi dari Gunung Marapi pagi tadi. Radius 5 km di belakang rumah warga terlihat kawah yang berada di puncak Gunung Marapi mengeluarkan asap tebal membumbung ke langit. Warga Sungai Pua, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berhamburan keluar rumah saat mendengar suara dentuman letusan Gunung Marapi. Kolom abu letusan berwarna pekat tertiup angin condong ke arah utara. Erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 30,4 mm dan durasi erupsi selama lebih kurang 45 detik. Gunung Marapi yang berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Putri, ibu muda mendatangi kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dia mencurahkan isi hatinya setelah laporannya sebagai korban penipuan ditolak oleh kepolisian Polres Pemalang, Jawa Tengah. Putri awalnya tertarik dengan iklan sepeda listrik di marketplace Facebook. Sepeda tersebut dijual dengan harga Rp1.650.000 yang disebutkan sebagai barang baru. Kemudian ia mentransfer uang muka sebanyak 2 kali, yaitu Rp150.000 dan Rp300.000, sehingga total menjadi Rp450.000. Setelah menerima faktur pembelian, ia diminta mengambil sepeda langsung di toko yang berlokasi di Pemalang. Namun pihak toko mengaku tidak mengenali faktur tersebut. Bahkan ada 5 warga lain yang mengalami kejadian serupa. Mendapati dirinya menjadi korban penipuan, Putri kemudian mendatangi Polres Pemalang, Jawa Tengah untuk membuat laporan. Namun bukannya mendapat solusi, ia justru mengaku ditawari membeli kue nastar yang dibuat oleh anak salah satu anggota kepolisian. Dalam keputusannya, ia secara spontan menghubungi Damkar Kota Pekalongan untuk meminta izin curhat. Polres Pemalang. Laporan ke situ, diterima nggak laporannya tadi? Katanya apa? Malah justru ditawari nasar. Terus akhirnya kok terpikir untuk juga ke Damkar ini gimana? Kalau kulonnya ben tenang Pak, nek psikolog kan kulonnya bayar malih. Nah kulo wis mung iku apa mung kena aku tuh mosok kulo bayar malih. Tapi kulo ten Damkar. Damkar sini.
Petugas Damkar Kota Pekalongan mengungkapkan menerima telepon dari Putri. Awalnya mereka mengira ada laporan kebakaran, tetapi ternyata ada seorang wanita yang ingin mencurahkan isi hatinya sambil menangis. Dia mengaku bahwa dia itu lagi ada di Semarang jam 9 itu. Nanti itu beli sepeda listrik, tapi kok kalau nggak terlalu jelas, katanya dia mau bilang mau kesini boleh nggak? Kita persilakan sini aja Mbak. Karena kebetulan dia warga Pekalongan Utara. Terus sampai di sini tadi ngapain aja itu? Curhat juga ya. Curhat dia. Sejumlah warga dan wartawan yang berada di lokasi iba dan ada yang memberikan bantuan uang. Hal ini agar ibu tersebut bisa dagang lagi karena habis menjadi korban penipuan. Dan dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, rumah. Ya Allah. Ya Allah. Sebuah rumah kontrakan porak-poranda hingga atapnya terbuka akibat tabung gas LPG 3 kg bocor dan meledak di Jalan Kampung Lio, Cipayung, Depok. Bahkan akibat kejadian ini 5 orang penghuni luka bakar serius. Peristiwa terjadi usai salah satu korban membeli tabung gas melon, namun saat tabung gas dipasang diduga terjadi kebocoran hingga memicu ledakan. Warga mengaku saat kejadian sempat terdengar suara ledakan dahsyat. Satu korban menderita luka bakar 65%. Selain itu 4 korban lain juga menderita luka bakar, 2 diantaranya anak-anak. Semua orang sini kan karena kalau nggak bisa masang, istri saya ngasang. Aman-aman aja selama istri bapak yang bantuin masak? Iya. Kebetulan pemilik rumah nggak bisa masang saat itu? Karena suaminya lagi di rumah, lagi di luar. Berarti pada kejadian ada pemilik rumah sama istri masnya ini? Yang kejadian itu pemilik rumah, anaknya juga. Saat ini kelima korban masih dirawat di rumah sakit. Sementara polisi sudah memasang garis polisi dan membawa sejumlah barang bukti. Dari Depok, Jawa Barat, Yuriski iNews melaporkan. Dengan terbata-bata, Sahru Gunawan terdengar menyanyikan Suns klub Manchester United. Bukan tanpa alasan, pria 29 tahun itu dihukum menyanyikan Yel-Yel klub yang sedang terpuruk di Liga Inggris itu sambil memegang kursi di atas kepalanya. Ya, Sahru sedang dihukum polisi usai kedapatan melakukan aksi pemalakan terhadap sopir truk di Jambi. Bersama rekannya, Sahru memaksa meminta uang koordinasi sebesar Rp200.000 kepada sopir truk dari luar daerah tersebut. Usai video pemalakannya viral, polisi pun bergerak dan menangkap Sahru di kawasan Simpang Gadung-Gadung. Parahnya ternyata Sahru juga kedapatan membawa sabu dan hasil tes urinnya pun positif. Alhasil selain menangkap Sahru, Pak Polisi pun menghukum Sahru yang sedang terpuruk dengan menghukumnya menyanyikan Chance Club yang juga sedang terpuruk. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews.
Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lambang. Interupsi hanya di iNews. Saya Diandra Mukmin. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangnya? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. Ini adalah awal korupsi. The Prime Show. Malam ini pukul 8 di iNews. The Great Prime Time. Kembali, apakah Lurus benarkahnya lapak Perkara yang akan kita hadapi. jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Harus saya enggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam. strategi ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Kegelisahan. Jadi pendatang Arab. Bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saya Diandra Mukmin. The Prime Show. Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambang. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum. Saya membaca tidak bangun juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? Semuanya. dan nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Setiap Jumat. Only on iNews. Inilah detik saat kapal patroli milik TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Asahan mengejar kapal pengangkut 71 orang pekerja migran ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara. Takut ketangkap, nakoda dan ABK kapal terjun ke laut hingga kapal terus berjalan tanpa henti. Beruntung petugas berhasil mematikan kapal, seluruh penumpang kapal pun diperiksa satu persatu. Kapal dengan penumpang pekerja migran ini rencananya akan diberangkatkan menuju Malaysia. Penangkapan kapal atas kecurigaan petugas saat patroli. Setelah itu sebanyak 71 pekerja migran ilegal ini dan 6 orang anak dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai dan akan diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan. Petugas masih melakukan pengembangan untuk mengungkap dalang penyebaran PKI ilegal ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pengadaan asli sama palsu. Kayak gitu. Ada logo BI-nya nyala. Kalau ininya gini, yang palsu cuma 100.000 biasa. Warga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menangkap 2 pelaku pengedar uang palsu yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah usai bertransaksi. Hasil pemeriksaan kedua pelaku telah mengedarkan uang palsu selama 4 bulan terakhir yang dibelinya di media sosial. Dalam aksinya, pelaku selalu berpindah-pindah di berbagai daerah. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, 2 pelaku mengedar uang palsu ditangkap warga saat berbelanja di Pasar Panorama Lembang. Pelaku mengaku mendapat uang palsu dari orang lain yang kini dalam pengejaran polisi. Tak tanggung-tanggung, uang palsunya mencapai 100 juta rupiah. Kita mengamankan sebanyak 100 juta. Ya, 100 juta uang pecahan 100.000 palsu. Para pelaku pengedar bakal dijerat dengan pasal mata uang terancam 15 tahun penjara. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada peredaran uang palsu jelang hari raya. Tim kontributor melaporkan. Berdasarkan hasil penyelidikan di Propam Polri, ex-Kapolres Ngada AKBP FW telah melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak dan 1 orang dewasa. Video rekaman aksi asusila tersebut kemudian dijual ke situs porno di Australia. Keempat korban terdiri dari anak usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta seorang dewasa berusia 20 tahun. AKBP FW kini telah berstatus tersangka dan ditahan di tempat khusus sejak 3 pekan lalu. Polri dalam hal ini tidak pandang bulu
dalam menegakkan hukum dan tidak mentolerir. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karpen Mas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita juntokan PP 1/2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kasus ini bermula dari laporan kepolisian Australia ke Mabes Polri atas temuan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di situs porno Australia. Polisi kemudian menyelidiki temuan tersebut dan mengamankan Kapolres Ngada terduga pelaku. Selain kasus pelecehan seksual, ex-Kapolres Ngada juga terlibat penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.